Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang sekarang kita akan mulai pembahasan tentang long term liability. Nah, contoh long term liability yang akan kita bahas adalah tentang jenisnya obligasi atau bond payable. Nah, di sini terdapat di latihan 104 ya, Ibu bahas satu kasus ya, yaitu di sini diketahui tanggal 1 Januari 2016 White Company menerbitkan obligasi 8% dengan nilai nominal 600.000. Kemudian diketahui bunga pasar 10%, bunga dibayarkan setiap 1 Januari, berarti 1 tahun sekali. Obligasi jatuh tempo 1 Januari 2019. Nah, di sini obligasi diterbitkan 1 Januari 2016, sedangkan jatuh tempo 1 Januari 2019. Berarti obligasi selama 3 tahun. Kemudian perusahaan menggunakan metode bunga efektif untuk mengamortisasi ketika terjadinya premi atau diskonto obligasi. Premi sendiri adalah kelebihan dari tingkat bunga kupon dengan bunga pasar. Kemudian diskonto itu kerugian. Nah, kita akan cek ya di sini di obligasi itu terdapat dua tingkat bunga, yaitu obligasi pada saat kupon atau pada saat penerbitan, kemudian obligasi pada saat nilai pasar. Jika tingkat interest bunga pasar itu lebih besar daripada tingkat kupon, berarti perusahaan akan mengalami diskonto atau kerugian. Dan sebaliknya, jika tingkat bunga pasar itu lebih kecil daripada tingkat bunga kupon, ya, maka dia akan mengalami premi. Jadi obligasi itu mengenal tingkat bunga prinsipal pokok itu namanya kupon. Nah, yang ditanyakan atau yang diminta, kita akan menghitung harga penerbitan obligasi serta jurnalnya pada saat penerbitan, yaitu tanggal 1 Januari 2016. Kemudian kita akan membuat tabel amortisasi ketika mengalami premi atau diskonto, tergantung ya. Berarti di sini jelas ya kita mengalami diskonto. Berarti kita akan menghitung tabel amortisasi diskonto. Dan kita akan membuat jurnal penyesuaian bunga akrual ya selama amortisasi obligasi yaitu 3 tahun, buat jurnalnya juga serta buat jurnal pelunasan obligasi. Baik, pada langkah pertama kita akan menghitung atau kita akan mengerjakan soal yang A, yaitu menghitung harga penerbitan obligasi. Harga penerbitan obligasi sendiri kita akan menghitung nilai present value atas tingkat bunga pasar. Pertama dari nilai pokoknya atau nilai nominal obligasi. Di sini pokok obligasi itu adalah 600.000. Nah, berapa sih present value dari 600.000? Present value selalu dikalikan dengan namanya tingkat diskon faktor. Diskon faktor itu bisa dilihat dari tabel bunga atau juga bisa dihitung dengan rumus. Rumusnya itu adalah 1 dibagi 1 plus I pangkat N ya, pangkat N. Atau boleh 1 plus I pangkat min N, jadi tidak pakai 1 di atasnya. Nah, di sini I-nya itu kita memakai tingkat bunga pasar. Berarti 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga pasar itu 10% atau 0,1 pangkat lamanya obligasi 3. Nah, kalau kita sudah hitung, maka di sini akan dihasilkan nilainya 0,7513. Maka present value dari nilai nominal obligasi yaitu sebesar 450.789. Nah, karena di sini obligasi juga akan mengalami atau akan menghitung tingkat bunga kupon, maka kita akan menghitung berapa present value dari interest kuponnya sendiri atau bunga prinsipal. Bunga prinsipal itu adalah 8%, kalian kalikan dengan nilai nominal. Berarti 8% kali 600.000, jadi sebetulnya bunga yang akan kita bayarkan adalah sebesar 48.000. Nah, kita akan mencari juga diskon faktor. Untuk diskon faktor bunga pokok itu bisa juga dilihat dari tabel atau bisa dihitung dengan rumus. Rumusnya yaitu 1 min 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi tingkat interest ya. Nah, ini kalau kita hitung maka dia akan menghasilkan diskon faktor 2,4869. Maka present value-nya dikalikan ya, 48.000 dikali 2,4869. Hasilnya adalah 119.369. Maka total present value obligasi adalah sebesar 570.158. Nah, di sini kita ketahui ya, nilai pokoknya adalah 600.000, present value-nya 570. Nah, present value lebih kecil daripada
nilai obligasi. Maka di sini kita mengalami diskonto atau diskon atau kerugian. Nah, maka setelah ini kita akan membuat tabel amortisasi. Ya, tabel amortisasi atas present value dengan tingkat bunga atau amortization. Tabel amortisasi terdiri dari kolom tanggal atau date ya, kemudian pembayaran bunga yang berdasarkan kupon atau kita namakan interest payment ya, kemudian ada interest berdasarkan bunga pasar atau interest expense ya, dan ada amortization ya. Amortisasi itu pengurangan ya, pengurangan atas bunga atau penyusutan atas bunga, kemudian nilai obligasi yang kita namakan carrying ya, carrying value atas bond. Nah, pertama tanggal pada saat penerbitannya sendiri yaitu 1 Januari tahun 2016 berarti ya. Nilainya adalah sebesar, langsung kita di sini tuliskan ya, sebesar present value yaitu 570 158. Kemudian kita membayar bunga itu 1 tahun sekali yaitu 1 Januari tahun 2017, 1 Januari 2018, 1 Januari 2019 ya, sampai dengan pelunasannya sendiri. Berarti selama 3 tahun kita membayar bunga 48.000, 48.000 dan 48.000. Oke, kemudian interest expense dari bunga pasar yaitu sebesar 10% dihasilkan dari nilai present value pada tahun yang terakhir. Berarti 2017 yaitu 10% dari 570.158. Nah, maka kalau kita hitung sebesar 57.016 ya, ini dibulatkan ya. Nah, amortization berarti terjadi selisih antara interest expense dengan interest payment. Kita berarti selisihkan atau kurangkan amortization-nya sebesar 9.016 ya. Maka nilai present value kalau diskon karena ini terjadi minus ya, ini akan dijumlahkan. Jadi hasil nilai present value tahun 2017 sebesar 579.174. Nah, kita hitung lagi interest expense tingkat pasar 10% dari carrying yang baru ya, nilai obligasi present value yang baru, yaitu 579.174 dikali 10%, hasilnya 57.917. Amortization-nya itu dikurangi lagi, 57917 dikurangi 48.000, hasilnya 9.917. Maka carrying kita jumlahkan lagi hasilnya 579.174 ditambah 9.917 hasilnya 589.091. Kemudian kita akan menghitung tahun 2019 interest expense 10% dari carrying yang baru ya, yaitu 589.091 dikali 10%, hasilnya 58.909. Kemudian amortization-nya itu dikurangi lagi, 58909 dikurangi 48.000 hasilnya 10.909. Nah, maka total nilai present value dengan ditambahkan amortisasi hasilnya harus sebesar nilai obligasi pokok. Nah, ini ketika terjadi diskon. Apabila terjadi premi, seperti ini sama, kolomnya ada interest payment sebesar nilai pokok atau nilai kupon, interest expense sebesar nilai pasar dikalikan atau bunga pasar dikalikan nilai present value obligasi. Nah, amortization-nya itu juga akan dikurangin, cuma di sininya nanti akan dikurang ya, karena dia pengurang awalnya kan laba ya, maka hasilnya selalu harus sebesar nilai pokok obligasi. Kemudian kita sekarang akan ini nomor B ya, berarti kita akan menjurnal. Oh ya, pertama jurnal yang poin A dulu ya, yaitu jurnal tanggal pada saat penerbitan 1 Januari 2016. Nah, karena kita menerima utang obligasi, berarti di debitnya adalah cash, di kreditnya adalah muncul utang obligasi atau bond payable. Nah, yang kita catat adalah yang sebesar present value, bukan yang nilai pokok awal ya. Berarti yang sebesar 570.158. Karena kita menerimanya segini, disesuaikan dengan present value diskon faktor atas bunga pasar. Kemudian kita akan jurnal, itu yang poin C, penyesuaian bunga akrual. Bunga akrual itu bunga yang masih harus dibayar. Berarti kalau bunga akrual itu setiap tanggal 31 Desember, di sini berarti 31 Desember tahun 2016, kita ceknya dari tabel saja, ya.
Berarti ada bunga yang masih harus dibayar sebesar 48.000, kemudian ada pengakuan interest expense, dan ada pengurangan atas bond payable. Berarti di debitnya, kita akan mendebit interest expense, ya, bertambah sebesar nilai pasar bunga, ya, obligasi sebesar 57.016. Kemudian kita kreditnya pengakuan atas utang bunga obligasi harus dibayar, berarti interest payable sebesar 48.000. Nah, dan selisihnya adalah pengurangan yang amortisasi atau di sini penambahan berarti ya, karena adanya diskonto bond payable. Oke, sebesar 9.016 ya. Di sini berarti amortisasinya akan menambah bond payable karena awalnya kita mengakui itu diskonto ya, atau pengurangan atas pokok. Berarti nanti amortisasinya akan menambah terhadap bond payable. Kalau premi, berarti nanti bond payable-nya akan ada di sebelah debit karena pengakuannya akan lebih besar ya. Jadi artinya nilai pasarnya lebih kecil daripada nilai pokok kupon. Oke, sekarang yang selama 3 tahun berarti selama tahun 2016, 2017 ya, 2017, 2018 ya. Kemudian 2019 adalah pada saat pelunasan. Nah, sekarang kita akan jurnal pada saat pembayaran bunga. Pembayaran bunganya sendiri adalah yang poin D, 1 Januari tahun berikutnya 2017, yaitu karena kita sudah mengakui utang bunga, interest payable-nya bertambah karena dibayar, berarti interest payable akan berkurang dan dibayar dengan menggunakan uang cash karena ini pembayaran sebesar 48.000. Ini asumsinya tidak ada jurnal pembalik ya. Jadi interest payable pada cash. Kalau ada jurnal pembalik berarti interest expense pada cash. Nanti interest payable-nya akan dinolkan. Oke, seperti ini pembahasan untuk bunga obligasi ya. Nanti kemudian kalian kalau selama 3 tahun, pada tahun nanti misalkan 31 Desember tahun berikutnya lagi ya, tahun 2017, pengakuan lagi terhadap bunga sama jurnalnya interest expense pada interest payable ya, dan ada penambahan terhadap bond payable. Bond payable. Berarti kita ceknya di table amortisasi saja. Interest expense tahun 2018 ya, 57917. Interest payable akan bertambah atau pengakuan utang bunga sebesar 48.000. Kemudian bond payable-nya sebesar amortisasi 9.917 dan ini akan balance. Kemudian akan membayar lagi jurnal tanggal 1 Januari tahun berikutnya 2018. Jurnal lagi sama dengan tahun sebelumnya. Interest payable berkurang karena kita bayar berarti pada cash yaitu sebesar 48.000. 2019 juga sama ya, pengakuan atas bunga berarti interest expense sebesar 58909, pada interest payable 48.000 dan pada bond payable sebesar 10.909. Seperti itu ya. Dan pembayarannya juga tanggal 1 Januari 2019 interest payable pada cash. Kemudian sekarang kita akan mencatat pelunasan yaitu tanggal 1 Januari 2019. Pelunasan karena kita akan melunasi dari penerimaan cash, berarti kita akan mengeluarkan cash dan pengurangan terhadap bond payable. Berarti jurnalnya bond payable pada cash sebesar 600.000 atau nilai pokok. Seperti ini pembahasan atas obligasi ketika obligasi terjadinya diskonto, yaitu terjadinya kerugian ketika bunga pasar di atas kupon. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.